Shalom, selamat siang anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu mengenai sudut-sudut berrelasi. Kita akan belajar hari ini tentang sudut-sudut negatif. Nah, sudut-sudut negatif itu adalah sudut-sudut yang berlawan searah dengan jarum jam. Ya, jadi kalau arah jarum jam kan arahnya begini. Nah, kita lihat di gambar di sini. Di sini ada tanda panah ya. Nah, ini kan searah dengan jarum jam, sehingga di sini sudutnya adalah minus alfa. Nah, kalau di sini ini arahnya seperti ini. Ini kan berlawanan dengan arah jarum jam, jadi arahnya seperti ini. Sehingga di sini sudut alfa adalah positif. Nah, kita perhatikan kembali gambar ini. Ternyata sudut minus alfa itu berada di kuadran ke-4. Sehingga kita bisa lihat perbandingan sudutnya mulai dari sinus, kosinus sampai dengan sekan. Pertama kita mau lihat sinus minus alfa. Nah, kita lihat di sini sinus minus alfa itu adalah, masih ingat kan rumusnya sinus depan dibagi dengan miring. Jadi minus y per r. Minus y per r. Kemudian kita lihat sudut alfa atau sinus alfa di sini kuadran pertama. Sinus alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring y per r. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata di sini sama-sama y per r, di sini juga y per r. Namun di atas ini adalah minus, kemudian di bawah positif. Jadi kita simpulkan bahwa sinus minus alfa itu sama dengan min sinus alfa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, cos minus alfa itu sama dengan samping, di sini kan sampingnya adalah x, berarti x per r. Nah, kemudian kita lihat cos alfa di sini yang positif, cos alfa sama dengan x per r. Nah, ini kan sama-sama x per r, jadi kita simpulkan bahwa cos minus alfa itu sama dengan cos alfa. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan tan alfa. Tan alfa, sorry di sini minus, tan minus alfa di sini desa depan dibagi dengan samping, berarti min y per r. Min y per x. Min y per x. Nah, sekarang kita lihat tangen alfa di sudut positif. Jadi tan alfa sama dengan y, depannya dibagi dengan sampingnya, y per x. Nah, dari sini kita lihat bahwa sama-sama y per x, namun di atas ini adalah minus. Jadi kita simpulkan bahwa tan minus alfa sama dengan min tan alfa. Kemudian kalau kita lanjutkan ke bawah, kotangen, kosekan, dan sekan, kita dapatkan kesimpulan seperti ya. Jadi kesimpulannya adalah sinus minus alfa itu sama dengan min sin alfa. Ini kita dapatkan tadi ya. Sinus minus alfa sama dengan min sin alfa. Kemudian cos minus alfa sama dengan cos alfa. Ini. Kemudian tan minus alfa sama dengan min tan alfa. Kemudian kalau kita lanjutkan ke bawah pembuktiannya, ternyata kotangen minus alfa itu sama dengan min kotangen alfa.
Nah, ini penulisan kotangin kita sepakati saja, kita gunakan saja kita menuliskan COT. Jadi ini bacanya kotangannya. Penulisan pertemuan sebelumnya kita gunakan kutan, namun kita singkat saja menjadi COT karena kebanyakan buku itu menggunakan ini singkatan ini COT. Bisa juga cotan, ada juga buku menuliskan COTAN, namun untuk lebih singkatnya kita gunakan saja COT ya. Nah, selanjutnya kosekan minus alfa sama dengan min kosekan alfa. Kemudian sekan minus alfa sama dengan sekan alfa. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata yang positif itu di sudut negatif hanya kosinus dengan sekan ya. Jadi kalau kalian sudah ingat yang positif itu cuman kosinus, maka kalian ingat kembali kebalikannya kosinus apa? Ya, sekan ya. Jadi yang positif itu cuman ini kosinus dengan sekan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nah, ini contohnya, nyatakan sudut-sudut negatif berikut ke dalam bentuk sudut lancip positif. Nah, ini semua sudutnya negatif ya, minus, 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 minus semua ya. Kita jawab yang bagian A. Sinus minus 55 derajat itu sama dengan tadi, kalau sinus ini kemudian di sini negatif, maka hasilnya adalah min sin ya, min sin 55 derajat. Nah, langsung kita dapatkan kan ini kan 55 derajat sudah dalam bentuk sudut lancip. Jadi kita tidak perlu ubah lagi. Sekarang bagian B, cos min 224 derajat. Nah, masih ingat kan kalau misalnya di sini sudutnya negatif, kemudian cos berarti dia positif. Jadi cos nilainya adalah cos 224 derajat. Nah, perintah di soalnya tadi kita disuruh membawa dalam bentuk sudut lancip. Nah, ini kan belum berbentuk sudut lancip ya. Jadi ini sudut tumpul, sehingga kita harus perlu bawa dalam bentuk sudut lancip. Masih ingat kan pelajarannya sebelumnya? Kalau ini cos 224 derajat bisa kita tulis cos 180 derajat ditambah berapa supaya dapat 224 derajat? Ya, ditambah 44 derajat. Nah, perhatikan di sini kita gunakan 180 derajat. Masih ingat kan kalau yang digunakan itu sebagai pembatasnya adalah 180 derajat, maka nama fungsi trigonometrinya tetap ya. Jadi ini tidak berubah, jadi cos 44 derajat. Belum sampai di situ, kita perhatikan lagi di sini. Ini kan sudut 224 derajat itu berada di kuadran keberapa? 180 ditambah 44. Kan kuadran begini ya. Nah, di sini kuadran 1, di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat. Kemudian di sini 270 derajat. Nah, ini kita lihat 180 derajat ditambah 44 derajat di mana di sini? Apakah di sini? Di sini. Jadi ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Kita lihat di sini. Ini 180 derajat ditambah 44 di mana di sini? Ya, otomatis di sini ya. 180 derajat ditambah 44 di sini. Nah, di kuadran ketiga ini apakah cos itu positif atau negatif? Nah, kita kembalikan triknya yang Bapak kasih itu, semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi yang positif di sini hanya tan ya. Jadi cos di situ adalah minus. Jadi ini kita kasih tanda minus gitu. Jadi ini hasilnya kalau kita bawa dalam sudut lancip
adalah min cos 44 derajat. Sekarang bagian C. Tan min 310 derajat. Tan min 310 derajat. Ini sama dengan, tadi kalau misalnya sudutnya minus kemudian tan, ini hasilnya adalah minus tan ya. Min tan 310 derajat. Nah, ini 310 derajat masih dalam bentuk sudut tumpul, jadi kita harus bawa dalam sudut lancip ya. Nah, ini kan bisa kita tulis minus tan dalam kurung, ini 310 derajat bisa kita tulis 270 derajat ditambah 40 derajat. Ya. Nah, kemudian perhatikan di sini. Karena yang digunakan sebagai pembatas adalah 270 derajat, maka fungsi trigonometrinya di sini berubah ya, jadi tan menjadi kotangen ya. Jadi kotangen. Kotangen ini 40 derajat. Nah, jangan lupa minusnya tadi. Nah, belum sampai di situ ya. Ini tanda minus yang ini dari atas tadi. Nah, kita perhatikan. Tan 310 derajat itu berada di kuadran keberapa? Ini 270 ditambah 40, berarti ini 270 ditambah sudut sekian ke segini, berarti dia di kuadran ke-4. Jadi, kita kembali ingat triknya, semua sindikat tangannya kosong. Jadi, yang positif di sini hanya cos. Jadi, tannya adalah minus. Jadi, ini kita kasih tanda minus. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tanda minus ini tadi, ini dari atas ya, jangan sampai kalian bilang, oh kenapa Pak Guru lagi taruh 2 kali minus. Ini tanda minusnya diambil dari ini, tan 310 derajat. Ya. Nah, ini kan minus kali minus hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah kotangen 40 derajat. Jadi tan min 310 derajat itu sama dengan kotangan 40 derajat. Nah, sekarang kita lanjut di bagian D. Ini. Ya, di sini ya bagian D-nya. Bagian D itu tadi adalah kotangen min 245 derajat. Kotangen min 245 derajat. Ini sama dengan, nah masih ingat kan tadi kalau kotangen itu kemudian di sini sudutnya negatif, maka hasilnya adalah minus kotangen 245 derajat. Nah, ini kan sudutnya 245 derajat masih sudut tumpul. Kemudian kita mau bawa dalam sudut lancip. Jadi ini kita bisa tuliskan minus kotangen 245 derajat itu bisa kita tulis 270 derajat dikurang berapa supaya dapat 245? Ya, 25 derajat. Nah, kita perhatikan kembali. Jadi, Bapak kembali gambar di sini ya. Gambar di sana tadi. Di sini 0 derajat. Di sini 90 derajat. Di sini 180 derajat. Di sini 270 derajat. Nah, kita lihat di sini 270 derajat itu berada di kuadran ke berapa? Ini kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, di sini kuadran keempat. 270 derajat dikurang, berarti arahnya ke sini kan, berarti 270 dikurang di sini, berarti dia di kuadran ke-3. Ya. Nah, kita lihat di sini fungsi trigonometrinya adalah kotangen. Kita kembali ingat triknya, semua sindikat tangannya kosong. Berarti yang positif di sini tan. Tan kan kebalikannya adalah kotangen. Jadi yang positif di sini adalah tan dengan kotangen. Jadi ini hasilnya adalah
positif, jadi positif kotangent 25 derajat. Kemudian ini mengikut dari atas tadi ya, jadi minus. Jadi hasilnya adalah minus kotangent 25 derajat. Ya. Nah, itu bagian D. Sekarang kita lihat bagian E, sekant min 265 derajat. Ini bagian E, sekant minus 265 derajat. Nah, ini sama dengan, sekant tadi, kalau sudutnya minus, berarti hasilnya positif ya. Jadi di sini sekant 265 derajat. Nah, ini sudutnya belum berbentuk sudut lancip, jadi kita harus bawa dalam sudut lancip dulu ya, sesuai dengan perintah di soalnya tadi. Jadi ini bisa kita tulis sekant 270 derajat dikurang 5 derajat ya, supaya dapat 265 derajat. Nah, perhatikan lagi, ini 265 derajat kita tulis seperti ini, ternyata dia di kuadran keberapa? Sini, kuadran ketiga ya. 270 dikurang dengan 5 derajat di sini ya, sekitar di sini. Jadi dia di kuadran ketiga. Nah, kita kembali ingat triknya, semua sindikat tangannya ya. Berarti yang positif di sini hanya tan, berarti di sini negatif, jadi hasilnya min sekant 5 derajat. Ini karena yang kita gunakan adalah 270 derajat, berarti ini fungsi trigonometrinya berubah ya, tidak tetap. Jadi ini salah ini. Jadi yang benar itu adalah minus sekant, kebalikannya apa? Kosekant ya, kosekant 5 derajat. Jadi yang benar adalah min kosekant 5 derajat. Jadi sekant minus 265 derajat itu sama dengan min kosekant 5 derajat. Sekarang bagian F. Bagian F yang tadi soalnya bagaimana? Kosekant min 303 derajat. Jadi bagian F, kosekant min 303 derajat. Ini tadi kosekant itu kemudian sudutnya negatif, maka hasilnya adalah minus ya, minus kosekant 303 derajat. Nah, ini 303 derajat belum berbentuk sudut lancip, jadi kita harus bawa dalam sudut lancip ya. Jadi ini kosekant, ini 303 derajat, bisa kita tulis 360 derajat dikurang 57 derajat supaya dapat 303 di atas ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini 360 derajat. Berarti ini masih ada 360 derajat di sini ya. Berarti dia di kuadran keberapa? 1, 2, atau 3, atau 4? Nah, ini kan 360 derajat dikurang dengan sekian di sini, berarti dia di kuadran ke-4. Nah, kita kembali ingat triknya, semua sindikat tangannya kosong. Jadi yang positif di sini hanya kosinus ya. Kosinus. Berarti kosekant di sini minus ya. Jadi kita tulis min. Nah, kemudian kita lihat, karena yang digunakan sebagai pembatas adalah 360 derajat, maka fungsi trigonometrinya tetap ya. Jadi min kosekant 57 derajat. Belum sampai di situ ya. Jadi ini minusnya di atas mengikut dari atas ini tadi ya. Jadi tanda minus ini yang dari atas, kemudian minus ini diambil dari ini tadi, kosekant 330 derajat itu terletaknya di kuadran ke-4. Jadi ini kita kali masuk, minus kali minus hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah kosekant 57 derajat. Jadi
Kosekan min 303 derajat itu sama dengan kosekan 57 derajat. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Hitunglah nilai dari yang pertama tan min pi per 6. Masih ingat kan nilai pi dalam derajat berapa? Ya, 180 derajat. Ya, jadi kita jawab bagian A, tan dalam kurung min pi per 6. Nah, ini min pi per 6 kita bawa dalam derajat dulu ya. Jadi ini 180 dibagi 6 berapa? Ya, 30 derajat. Jadi hasilnya ini adalah tan min 30 derajat. Nah, kita ingat kembali rumusnya kalau misalnya fungsinya tan kemudian sudutnya minus, berarti hasilnya adalah minus min tan 30 derajat. Tan 30 derajat karena ini sudah dalam sudut istimewa, maka kita bisa tuliskan nilainya. Tan 30 derajat berapa? Ya, 1/3 akar 3. Begitu ya. Kemudian bagian B-nya. Bagian B-nya sinus min 5 pi per 4. Nah, ini bentuknya pi, maka kita bisa bawa dalam derajat terlebih dahulu. Jadi ini pi-nya 180 dikali 5 dibagi 4. Berapa hasilnya itu? Jadi 180 dikali 5 dibagi 4 hasilnya 225 derajat ya. Jadi ini minus 225 derajat. Nah, kita ingat kembali rumusnya. Kalau ini sinus kemudian sudutnya di sini negatif, maka hasilnya adalah minus ya, minus sin 225 derajat. Nah, ini sama dengan kalau ini kita bisa bawa sinus 225 derajat itu bisa kita tuliskan sinus 180 ditambah 45 derajat. Kemudian ini minusnya mengikut dari atas ya. Nah, kita lihat ini sinus yang pembatasnya adalah 180 derajat, berarti fungsinya di sini tidak berubah ya, jadi tetap sin. Kita tulis dulu sin. Kemudian ini sinus 45 derajat. Nah, kita perhatikan ini di 225 derajat berada di kuadran keberapa? Ini kan 180 ditambah 45. Berarti dia di kuadran ke-3. Nah, kuadran ketiga di situ sinus positif atau negatif? Ya, negatif ya. Jadi di sini min. Nah, kemudian minusnya mengikut dari atas. Ya, jadi min dikali min hasilnya positif. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi ini hasilnya sama dengan sinus 45 derajat. Nah, ini adalah sudut istimewa, maka kita sudah bisa cari nilainya. Sin 45 derajat berapa? Ya, 1/2 akar 2. Jadi harus hafal ya sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 sampai 90 derajat. Nah, itu bagian B. Sekarang bagian C. Bagian C-nya cos min 150 derajat. Nah, masih ingat kan rumusnya tadi, kalau cos kemudian sudutnya minus, berarti dia hasilnya adalah positif. Ya, jadi ini nilainya cos 150 derajat. Nah, ini bisa kita selesaikan menjadi cos 180 ya 180 dikurang berapa supaya dapat 150? Ya, kurang 30 derajat.
Nah, kita ingat kembali kalau misalnya yang digunakan sebagai pembatas adalah 180, maka fungsinya tetap ya, jadi ini namanya tetap cos 30 derajat. Nah, kita perhatikan di manakah di kuadran keberapakah sudut 150 derajat ini? 180 dikurang 30 derajat. Berarti dia di kuadran keberapa? Di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat. Nah, kita perhatikan di sini 180 kurang 30 berarti di sini kan sudutnya di sini. Berarti dia di kuadran ke 2 ya. Nah, kita lihat semua sindikat tangannya kosong, berarti yang positif di sini hanya sin, berarti cos di situ adalah minus. Jadi hasilnya min cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat berapa hasilnya? 1/2 akar 3. Jadi ini nilainya adalah min 1/2 akar 3. Jadi nilai dari cos min 150 derajat adalah min 1/2 akar 3. Nah, itu materi kita pada saat ini mengenai sudut-sudut negatif. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan membahas tentang sudut-sudut yang lebih dari 360 derajat. Sekarang Bapak kasih dua nomor tugas. Ini tugasnya. Yang pertama, nyatakan sudut-sudut berikut ini ke dalam bentuk sudut lancip positif. Ada di contoh soalnya tadi. Kemudian yang kedua, hitunglah nilai dari ini ke bawah 3. Ada juga di contoh soalnya tadi. Ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada saat ini. Semoga materinya bisa disimak baik-baik dan dipahami. Kemudian tugas yang Bapak berikan harap dikerjakan dengan sebaik mungkin dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Demikian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.